Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan komparasi algoritma machine learning dalam identifikasi kualitas air. Sebelum kami akan menjelaskan materinya, di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Di sini dengan saya sendiri Antonia Yuliana Deru, Anggita Rahma Hidayah, Delvi Marianti Manalu, Merlin Janessa Sirait, dan terakhir Yohanes Serpianto Elo. Untuk komparasi algoritma machine learning dalam identifikasi kualitas air, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, pendahuluan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Untuk lebih detailnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluannya. Bahwa air menjadi bagian sangat penting untuk kehidupan karena merupakan sumber dari kehidupan manusia serta makhluk hidup, dan sekitar 71% wilayah bumi merupakan air dan memiliki senyawa kompleks. Lalu suatu ukuran kondisi air dilihat dari berbagai karakteristik fisik, kimiawi, dan biologis. Dan di sini ada banyak upaya untuk menjaga kualitas air, yaitu dengan melakukan kegiatan pengecekan apakah air tersebut terdapat penyakit atau bakteri, sehingga akan dilakukan sebuah tindakan untuk melakukan pencegahan jika terjadi penurunan sebuah kualitas air. Dan di sini ada kecerdasan buatan memiliki cabang keilmuan, yaitu machine learning. Machine learning adalah memiliki fokus dalam penggunaan data serta algoritma yang digunakan untuk meniru cara manusia belajar secara bertahap, dapat meningkatkan akurasi dan kecerdasannya. Machine learning ini digunakan untuk memecahkan berbagai masalah dan mempelajari data yang ada dan bisa melakukan tugas tertentu. Lalu di sini ada penelitian. Penelitian ini menggunakan algoritma decision tree, logistic regression, SVM, dan ANN. Metode algoritma tersebut banyak diimplementasikan untuk sebuah permasalahan dengan banyak kasus dan cocok untuk kasus kualitas air. Lalu di sini ada metode penelitian. Penelitian yang dilakukan memiliki alur penelitian yang digunakan untuk melakukan komparasi metode ANN untuk kualitas air, tahapan penelitian. Dan di sini ada beberapa tahapannya. Tahap pertama dalam penelitian dimulai dengan mengidentifikasi masalah terkait pentingnya air bagi kehidupan manusia dengan masalah kualitas air untuk dikonsumsi. Lalu ada ke tahap kedua. Tahap kedua merupakan studi literatur sebagai pengumpulan informasi yang terkait kualitas air. Cara yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan berupa artikel ilmiah, buku, dan sumber-sumber untuk menjadi informasi terkait penelitian. Dan sini ada tahap ketiga, tahap pengumpulan. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan data dari Kaggle tentang water quality. Lalu di sini ada tahap keempat. Tahap keempat yaitu proses pengolahan data mencakup beberapa langkah, dimulai dari dataset, preparation, preprocessing, visualisasi data, training, dan result. Pengolahan data menggunakan bahasa pemrograman Python dengan alat Jupyter Notebook. Proses pengolahan data yang dilakukan akan menghasilkan sebuah result atau hasil yang akan dibahas dan menghasilkan sebuah kesimpulan dalam proses penelitian yang dilakukan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari hasil. Yang pertama, hasil dataset. Dataset yang digunakan untuk data latih dalam program ini berjumlah 3.276 baris yang memiliki 9 fitur atau atribut. Yang pertama pH, yang kedua hardness, yang ketiga solid, yang keempat chloramines, yang kelima sulfat, yang keenam konduktif, yang ketujuh organik karbon, yang kedelapan trihalomethanes, yang kesembilan turbidity. Dan satu atribut labeling, yaitu potability. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini, dataset yang digunakan adalah kualitas air dengan tipe data CSV untuk proses identifikasi dalam pembandingan hasil akurasi dari ketiga metode yang digunakan, yaitu decision tree, logistic regression, SVM, dan ANN. Hasil data dapat dilihat pada gambar 2 dalam kualitas air, seperti gambar yang di bawah ini. Yang kedua, data preparation. Data preparation adalah suatu proses atau langkah yang dilakukan untuk membuat data mentah menjadi data yang berkualitas. Dalam penelitian ini melakukan persiapan data yang akan digunakan. Hasil dari data preparation terlihat pada gambar di bawah ini. Seperti gambar di bawah ini adalah gambar data preparation. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu data pre-processing. Pada tahap data pre-processing dilakukan proses analisa data dengan value kosong atau nol dan melakukan pengisian data yang kosong atau nol tersebut dengan rata-rata di setiap atribut. Perlu kita lihat pada gambar yang keempat, yaitu untuk menampilkan data kosong atau nol, dan pada gambar yang kelima itu mengisi data yang kosong tetapi dengan nilai rata-rata di setiap atribut. Yang keempat ada data training dan data testing. Dalam tahap ini melakukan pembagian data training dan data testing. Penelitian membagi data menjadi data training sebanyak 80% dan data testing sebanyak 20%. Data training akan digunakan untuk melatih model yang dibangun dan data testing untuk menguji dan mengetahui performance model yang didapatkan pada tahap testing. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya yang kelima, implementasi metode algoritma. Di sini kami menggunakan implementasi metode algoritma artificial neural network. Neural network adalah salah satu algoritma supervisor learning yang populer dan bisa juga digunakan semi supervisor atau unsupervised learning. Artificial neural network atau AN menghasilkan model yang sulit dibaca dan dimengerti oleh manusia karena memiliki banyak layar kecuali single perceptron dan sifat non-linearnya merujuk pada fungsi aktivasi. Hasil akurasi pada gambar berikut. Berikut adalah hasil akurasi komparasi algoritma. Hasil dari perbandingan yang telah dilakukan didapatkan nilai akurasi metode decision tree sebesar 60,19%, metode logistic regression sebesar 62,80%, metode supervector machine sebesar 68,59% dan metode artificial neural network sebesar 69,54%. Nilai tertinggi nilai akurasi untuk kualitas air yaitu pada metode artificial neural network. Maka dari itu, dari proyek yang kami presentasikan, kami menggunakan metode neural network. Yang terakhir adalah kesimpulan. Tujuan dilakukan penelitian yang dilakukan untuk perbandingan tingkat keakuratan dan dari metode penelitian artificial neural network atau ANN. Hasil dari program ini berupa akurasi dalam identifikasi kualitas air layak dikonsumsi atau tidak, dan akurasi yang diperoleh metode ANN sebesar 69,54%. Sekian dari hasil presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.